Ya, Saudara, mulai 10 Februari 2025, pemerintah akan memberikan hadiah ulang tahun cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Kita akan mencari tahu lebih dalam lagi mengenai informasi cek kesehatan gratis ini bersama dengan Pak Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang sudah bergabung bersama kita melalui Zoom. Selamat pagi Rizka. Terima kasih ya Pak sudah bergabung bersama kami. Yang pasti nih Pak, tentang cek kesehatan gratis ini kan kick off-nya di tanggal 10 Februari 2025. Bisa dijelaskan nih Pak, seperti apa sih nantinya pelaksanaan kick off ini sendiri? Jadi, cek kesehatan gratis ini mulai dilaksanakan pada tanggal 10 Februari. Sebenarnya ini baru mulainya, tapi kan ini terus berlangsung setiap hari di Puskesmas, sesuai dengan hari ulang tahun yang bersangkutan. Dan ini akan dilakukan terus untuk seluruh masyarakat. Nah, cek pemeriksaan gratis ini adalah program hasil cepat terbaik atau quick win dari pemerintah sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan 280 juta warga Indonesia. Nanti Oke. semua akan dicek pemeriksaannya berdasarkan atas kategori usia tertentu. Nah, kita masuk lagi lebih ke apa namanya penerapannya nih Pak Dante. Kayak gimana Pak? Kan kalau besok ini adalah cek kesehatan ulang tahun. Berarti yang ulang tahun di tanggal 10 Februari kah yang bisa melakukan pemeriksaan gratis ini? Atau memang di periode antara dalam seminggu itu kah? Kayak gimana sih Pak skema dalam penerapannya nanti? Jadi khusus untuk tahap awal ini kan ada periode 1 Januari itu yang ulang tahun. Nah, khusus untuk periode yang 1 Januari sampai 31 Maret, itu boleh cek pemeriksaan gratis sampai tanggal 30 April. Jadi kalau belum sempat cek pemeriksaan, cek kesehatan gratis sekarang, masih ditunggu sampai tanggal 30 April. Nanti setelah tanggal 30 April, itu biasanya cek kesehatan gratis ini diperbolehkan pada hari ulang tahun sampai dengan plus 30 hari setelah ulang tahunnya. Gitu, Rizka. Oke. Berarti periodenya ada 1 bulan ya untuk masyarakat ini bisa melakukan cek kesehatan gratis. Daftarnya bagaimana dan persyaratan yang harus dibawa apa saja Pak? Jadi daftarnya gampang sebenarnya. Masyarakat yang punya handphone bisa mengunduh ke Satu Sehat, aplikasi Satu Sehat pada saat sebelum melakukan pemeriksaan kesehatan. Lebih awal lebih bagus. Karena nanti kalau sudah mengunduh Satu Sehat, kemudian sudah diverifikasi, akan diingatkan oleh aplikasi tersebut. Akan diingatkan di H-30, H-7, H-1, dan pada hari H ulang tahun. Itu kalau punya handphone. Tapi untuk yang tidak punya handphone, bisa membawa KTP, akte keluarga, kemudian pemeriksaan kesehatan untuk balita, buku sehat balita, langsung ke puskesmas. Kalau tidak ada KTP dan sebagainya, gimana caranya? Langsung datang ke fasilitas kesehatan puskesmas dan nanti oleh petugas puskesmas akan didaftarkan melalui aplikasi khusus milik Kementerian Kesehatan. Oke, kalau melalui aplikasi kan memang nanti bisa ada data diri yang langsung ditulis atau didaftarkan ya. Cuman kalau daftar langsung itu tetap harus membawa data diri kah atau apa syarat yang harus dibawa, Pak? Ya tadi saya sampaikan bawa KTP. Kalau nggak ada KTP, bawa kartu keluarga. Kalau nggak ada kartu keluarga, bawa kalau untuk bayi kan belum punya KTP atau kalau belum masuk kartu keluarga, bawa surat penimbangan kartu penimbangan bayinya dibawa sebagai bukti identitas. Kalau KTP-nya nggak ada, kalau akta keluarganya nggak ada, identitas untuk penimbangan bayi juga tidak ada. Gimana caranya? Tadi saya bilang, datang ke puskesmas, nanti akan didaftarkan oleh petugas yang ada di puskesmas. Baik. Untuk lokasinya sendiri di puskesmas manapun atau bisa juga di rumah sakit umum daerah di sekitarnya atau seperti apa? Nanti pemeriksaan kesehatan gratis ini akan dialokasikan di puskesmas dan klinik kesehatan swasta yang bekerja sama dengan BPJS.
kita punya 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia dan 15.000 klinik swasta yang bekerja sama dengan BPJS. Tapi untuk tahap pertama akan dilakukan di puskesmas. Untuk tahun ini targetnya nanti akan diperiksa kurang lebih 60 juta penduduk Indonesia. Secara bertahap akan dinaikkan sesuai dengan kapasitas puskesmasnya menjadi 280 juta dalam waktu 3 sampai 5 tahun ke depan. Oke, untuk kita bisa tahu puskesmas mana saja yang akan bisa melayani pemeriksaan kesehatan gratis ini seperti apa, Pak? Sebenarnya langsung datang aja ke puskesmas terdekat di wilayahnya masing-masing. Karena memang kita sedang juga dalam proses persiapan dan verifikasi puskesmas-puskesmas yang ada selama ini. Tapi kalau puskesmas-puskesmas yang sudah memiliki pemeriksaan laboratorium, puskesmas yang biasa melakukan puskesmas besar, biasanya sudah siap untuk melakukan cek kesehatan gratis ini. Oke, jadi masyarakat bisa langsung mengecek aja dulu ya ke puskesmas yang terdekat. Nah, terkait pemeriksaan kesehatan gratis ini, apa saja nih Pak? Meliputi apa saja dari cek kesehatan gratis ini? Jadi pemeriksaan cek kesehatan gratis ini dibagi menurut kelompok umur. Kalau kelompok umurnya balita, nanti akan diperiksa kelainan-kelainan kesehatan yang berhubungan dengan penyakit bawaan. Kalau pemeriksaan yang dilakukan pada kelompok dewasa setelah balita, jadi anak-anak dewasa muda, itu akan diperiksa mulai dari pemeriksaan kesehatan mental, pemeriksaan kesehatan yang berkaitan dengan penyakit yang beresiko dalam waktu dekat, misalnya penyakit jantung, diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Itu untuk kelompok dewasa. Nah, untuk kelompok lansia nanti akan diperiksa penyakit-penyakit yang berkaitan dengan proses degeneratif atau proses penuaan. Misalnya demensia, kanker, penyakit jantung, diabetes, dan sebagainya. Diharapkan dengan melakukan pemeriksaan itu, sedini mungkin penyakit-penyakit yang berdampak berdasarkan atas kelompok usia akan teridentifikasi lebih cepat dan tidak timbul pada stadium yang lebih lanjut. Oke, jadi terkonfirmasi ya bahwa memang screening kejiwaan atau kesehatan mental itu akan masuk ya dalam paket cek kesehatan gratis untuk masyarakat ini begitu ya Eh, Pak Dante ya. Ya, akan masuk kesehatan mental ini. Oke. Nah, terus di sini saya juga melihat adanya fokus utama cek kesehatan gratis ini ada tiga. Cek kesehatan gratis ulang tahun, cek kesehatan gratis sekolah, dan cek kesehatan gratis khusus untuk ibu hamil dan balita. Nah, penerapannya akan seperti apa nih Pak yang dimulai sejak 10 Februari ini? Sebenarnya ya, kalau untuk cek kesehatan yang 10 Februari dimulai ini, ada cek kesehatan gratis untuk ulang tahun. Nah, nanti untuk kelompok anak usia sekolah akan dilakukan setiap awal tahun ajaran. Sedangkan untuk bayi dan ibu hamil sebenarnya sudah kita lakukan pemeriksaan rutin melalui posyandu-posyandu yang ada sekarang ini. Oke, berarti untuk cek kesehatan gratis sekolah itu berarti nanti ya Pak ya, Ya, di ketika tahun tahun ajaran baru dimulai. Itu akan dilakukan di sekolah-sekolah atau juga akan tetap di puskesmas Pak? nanti akan dilakukan di sekolah-sekolah. Petugas puskesmas yang datang ke sekolah. Baik. Selanjutnya, Pak, kalau memang sudah ditemukan adanya indikasi penyakit dalam cek kesehatan gratis tersebut, sudah ada langkah selanjutnya akan seperti apa, Pak? Jadi, kami menghimbau masyarakat untuk mempunyai asuransi kesehatan BPJS. Sehingga nanti kalau kemudian terkonfirmasi menderita penyakit tertentu, masyarakat bisa menindaklanjuti dengan menggunakan fasilitas asuransi BPJS di puskesmas-puskesmas setempat atau di rumah sakit setempat. Jadi mulai sekarang, selain melakukan verifikasi untuk pemeriksaan kesehatan gratis juga melakukan verifikasi dan pendaftaran BPJS. Jadi kami harapkan supaya masyarakat punya BPJS mulai sekarang. Oke.
Nah, terus tadi kan Pak Dante sempat bilang targetnya memang ingin cek kesehatan gratis ini bisa berada di seluruh Indonesia ya, dan bisa menargetkan ada nanti banyaklah puskesmas-puskesmas yang akan bisa melayani cek kesehatan gratis ini. Kalau begitu Pak, dari Kementerian Kesehatan sendiri, persiapannya ini akan seperti apa nih untuk biar target ini terrealisasi juga gitu, merata kepada seluruh masyarakat Indonesia? Jadi yang paling penting adalah fasilitas kesehatan harus merata. Fasilitas kesehatan yang diperlukan untuk pemeriksaan kesehatan gratis ini. Pemeriksaan kesehatan gratis ini tentu butuh fasilitas seperti laboratorium. Kita akan lengkapi puskesmas ini dengan pemeriksaan laboratorium terstandar. Dan kita sudah melakukan alokasi pendanaan untuk hal tersebut. Juga melalui bahan medis habis pakai atau BMHP. Kan butuh laboratorium itu butuh reagen, butuh jarum suntik, butuh alkohol dan sebagainya. Itu akan kita lengkapi. Dana sudah dilengkap, sudah diprioritaskan oleh pemerintah untuk pemeriksaan tersebut sebagai dana pusat. Nanti akan dibantu dengan dana alokasi khusus di daerah dan APBD daerah. Jadi ada tiga alokasi daerah, ya tiga alokasi pendanaan yang kita akan gunakan untuk melengkapi pemeriksaan gratis ini merata di seluruh Indonesia. Baik, dan karena kita ingin semuanya merata di seluruh Indonesia, tentu ada tantangan lah ya Pak. Bagaimana dari Kementerian Kesehatan sendiri untuk memastikan memang nanti penerapannya itu sesuai dengan target yang diinginkan, yakni memang gratis begitu untuk seluruh masyarakat Indonesia. Pengawasannya akan seperti apa nanti Pak dari Kementerian Kesehatan? Ini bukan milik eksklusif Kementerian Kesehatan Pusat. Yang paling penting adalah konsolidasi dengan Dinas Kesehatan setempat. Konsolidasi dengan Dinas Kesehatan setempat akan memastikan pemetaan layanan kesehatan tersebut sudah siap atau belum. Kami akan melakukan evaluasi secara berkala dengan Dinas Kesehatan setempat di 38 provinsi, 514 kabupaten kota untuk memastikan bahwa puskesmas-puskesmas yang tersebar tersebut sudah layak untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis ini. Oke, jadi nanti tetap akan ada evaluasi secara berkala ya Pak ya, untuk memastikan bahwa target ini akan sesuai gitu, gratis buat seluruh masyarakat Indonesia. Tapi sejauh ini menemukan adanya potensi tantangan gitu nggak sih Pak yang sekiranya akan menjadi kendala yang akan dihadapi ke depannya? Ya mungkin untuk beberapa puskesmas di daerah terpencil, kepulauan, daerah tertinggal itu belum dilengkapi dengan pemeriksaan laboratorium yang lengkap. Itu tantangannya. Tentu ini kan saya sampaikan tadi harus kita lakukan secara bertahap. Nanti akan kita lengkapi di daerah-daerah tersebut. Itu tantangan yang kita evaluasi. Mudah-mudahan Baik. tantangan tersebut bisa teratasi dalam waktu 3 sampai 5 tahun ini. Oke. Kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri ada data nggak sih Pak tentang bagaimana awareness masyarakat dalam melakukan cek kesehatan ini? Apakah memang masyarakat Indonesia mempunyai awareness yang masih rendah begitu untuk cek kesehatan sendiri hingga ini menjadi dasar juga nih untuk diciptakannya cek kesehatan gratis? Kita punya data tahun 2003 itu menunjukkan bahwa hanya 39,87% penduduk yang telah melakukan pemeriksaan penyakit tidak menular dan sebanyak 32,6 penduduk usia lebih dari 20 tahun tidak pernah memeriksakan tekanan darah. 80% lebih tidak pernah mengukur lingkar perut. 35,61 tidak pernah memantau berat badan. 61,6% tidak pernah memeriksa kadar kolesterol. 62,6% tidak pernah pemeriksaan kadar gula darah. Jadi bayangkan begitu rendah tingkat awareness penduduk Indonesia karena memang pemeriksaan-pemeriksaan tersebut belum dilakukan secara rutin. Hmm. Dan dari hasil-hasil kesehatan itu ya, kalau misalnya tidak sesuai dengan standarnya bisa memicu penyakit-penyakit yang lebih parah lagi gitu ya Pak ya? Betul, sebenarnya beberapa penyakit, misalnya teridentifikasi sebagai hipertensi pada stadium dini, itu bisa dicegah supaya tidak menimbulkan penyakit yang lebih parah, seperti timbul penyakit kelainan ginjal, jantung, stroke, dan sebagainya. Begitu juga kadar kolesterol yang tinggi, diabetes, kalau diobati lebih dini,
itu akan bisa mencegah dari komplikasi lebih lanjut. Kita punya data misalnya, data pemeriksaan survei yang dilakukan di Jakarta. Itu ada 12,8% penduduk Jakarta ketika disurvei itu menderita diabetes. 12,8 itu maksudnya apa? Artinya adalah 1 dari 8 orang di Jakarta itu sebenarnya diabetes. Tapi pada saat survei kita kerjakan, itu yang tahu diabetes sebelumnya cuma 3%. 9,8% lainnya itu belum tahu sebelumnya kalau dia diabetes. Jadi baru ketahuan ketika ada survei. Jadi angka 3 kali lipat orang-orang yang sakit, yang sebenarnya sakit, tetapi tidak diketahui sebelumnya bahwa dia sakit, itu yang akan kita identifikasi dengan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis ini. Baik. Jadi memang ini menjadi sangat penting karena bisa eh, apa ya mengenali lebih dini gitu ketika memang adanya penyakit-penyakit yang berbahaya buat masyarakat itu sendiri ya Pak Dante ya. Ya, Kembali lagi ke cek kesehatan gratis ini Pak. Kan kita tahu ini gratis. Biasanya kalau gratis tuh yang kita tahu suka kadang membludak nih antreannya. Nah, sistemnya nanti akan seperti apa ya Pak? Untuk antreannya apakah masyarakat ketika sudah mendaftar tetap harus mengantri kah? Atau akan seperti apa? yang tadi saya sampaikan, kesempatannya itu eh, sampai plus 30 sampai 30 hari sesudah ulang tahun. Beberapa puskesmas tentu tidak boleh di stop pelayanan kesehatannya. Nanti akan tentu beberapa puskesmas akan melakukan pembatasan pemeriksaan cek kesehatan gratis ini. Misalnya, misalnya dibatasi 30 orang untuk 1 hari. Itu wajar-wajar saja untuk mengatasi antrean yang membludak. Nanti masyarakat masih diberi kesempatan besoknya dia daftar lagi dan seterusnya. Yang paling penting sebenarnya kalau mau lebih pasti dia harus menggunakan aplikasi sehingga nanti notifikasinya lebih pasti tanggalnya kapan dia harus datang ke puskesmas. Karena waktu datang ke puskesmas itu kan butuh persiapan. Karena diperiksa kolesterol, dia harus puasa dulu malamnya 8 sampai 12 jam. Nah, itu akan memberikan kepastian masyarakat ketika datang melakukan persiapan untuk pemeriksaan yang lebih akurat. Baik, tidak hanya tanggal tapi jamnya juga nanti pasti dikasih tahu ya Pak ya. Ya, nanti jamnya juga dikasih tahu. Ya, biar jadi lebih tepat lagi gitu kan. Berarti sosialisasi yang sangat penting adalah untuk masyarakat ini mengunduh aplikasi Satu Kesehatan itu ya Pak. Ya, aplikasi Satu Sehat. Itu gratis. Nah, oke, jadi nanti di aplikasi Satu Sehat masyarakat bisa dapat info apa saja nih untuk cek kesehatan gratis ini? Nanti penting tuh ya waktu Satu Sehat, infonya adalah info, tadi saya sampaikan, -30 dari ulang tahunnya sudah akan dinotifikasi. Anda harus datang tanggal segini. Nanti -7 diingetin lagi. Anda harus datang tanggal segini. -1 diingetin lagi. Anda datang tanggal segini. Pada hari H dia diingetin lagi. Jadi ada 4 kali notifikasi yang diuntungkan kalau dia mendaftarkan aplikasi Satu Sehat. Oke, jadi paling penting daftar dulu di aplikasi Satu Sehat, nanti akan muncul notifikasi seperti jadwal kedatangannya dan jamnya akan juga ada di situ gitu ya, untuk mencegah masyarakat juga ngantri gitu ya Pak, atau menunggu lebih lama lagi ya kan? Ya, ya. Oke, itu dari aplikasi Satu Sehat. Nah, terus Pak, kira-kira nanti harapannya dari program cek kesehatan gratis ini akan seperti apa? Jadi harapan kita, kalau masyarakat dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis, artinya dia akan dievaluasi dan diidentifikasi penyakitnya lebih dini. Sehingga ke depan antrian yang membludak di rumah sakit akibat penyakit yang sudah jatuh pada stadium yang lebih parah itu bisa dicegah. Jadi ini adalah awal dari transformasi kesehatan supaya masyarakat tidak perlu datang pada stadium yang lebih parah. Itu pertama. Yang kedua, ini akan menciptakan generasi-generasi yang lebih sehat. Tadi kalau sudah diidentifikasi dari masa kecil, nanti pada saat bonus demografi 2045, generasi-generasi yang masih awal-awal remaja, anak-anak, kita sudah persiapkan menjadi generasi bonus demografi dengan kesehatan yang maksimal. Jadi pada saat itu di 2045 kita akan masuk pada kesehatan masyarakat yang paripurna di seluruh Indonesia.
Amin. Semoga memang cek kesehatan gratis ini bisa memberikan banyak manfaat ya. Semua masyarakat Indonesia bisa merasakan semua manfaatnya. Nanti kita juga tunggu ya Pak, ada apa lagi nih dari evaluasi-evaluasi Kemenkes terkait penerapan cek kesehatan gratis. Kita akan update lagi ya Pak Dante ya. Ya, kita tunggu ya. Baik, Ya, kita tunggu. Terima kasih banyak Pak Dante atas perbincangannya. Sampai bertemu lagi. makasih Rizka. Ya, demikian perbincangan bersama Wakil Menteri Kesehatan Pak Dante Saksono Harbuwono.